Mari kita mulai. Terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami bisa melakukan renungan harian ini, Tuhan. Terima kasih Yesus karena Kau memberikan kami kesempatan baru, Tuhan, untuk menikmati hari ini, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buka jiwa roh hati kami, Tuhan, untuk Kau berbicara kepada kami, Yesus. Bila perkataanmu, Tuhan, masuk dalam hati kami, Tuhan, untuk kami renungkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Terima kasih, Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, karena Kau telah menjadi juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Selama ku percaya, mukjizat itu nyata. Kita akan merenungkan ayat dari Galatia ya. Kita ambil dari Galatia 6. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini judul perikopnya saling membantulah kamu. Kita baca dari ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh dan bukan melihat keadaan orang lain. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah, dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama kita masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini kita garis bawahi ini ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hari ini kita akan bahas ayat ini. Kalau bertolong-tolonglah itu juga pasti pengajaran semua orang ya. Orang tua kita pasti juga untuk mengajar anaknya pasti ini ya, berkata seperti itu, untuk menolong saudaranya, untuk menolong teman-temannya, atau menolong siapapun kayak gitu. Nah, di sini Tuhan mengatakan,
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berarti di sini hukum Kristus ini ya, eh untuk saling menolong ya. Di sini ditulis seperti itu. Nah, di ininya lagi, di bawahnya lagi. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini Tuhan bilang, jadi kita ini ya, diajarkan Tuhan untuk tidak menipu diri sendiri ya. Jadi kita tidak menyangka diri kita berasa tinggi banget, berasa berarti banget, padahal bagi Tuhan tidak berarti. Ini benar-benar mengajarkan diri kita untuk bertindak sewajarnya sebagai umat Allah ya. Nah, di sini Tuhan juga berkata, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di sini Tuhan ini ya, untuk tidak saling menghakimi ya, karena penghakiman itu haknya Tuhan ya. Dan di sini juga dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ia akan menuai tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama kita masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin ya. Di sini di Galatia ini benar-benar ditulis secara gamblang. Bahkan di situ dikatakan bertolong-tolonglah, karena itu merupakan hukum Kristus. Di sini ini ya, Galatia ditulis oleh Paulus. Nah, di sini Paulus juga mengajarkan ya, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kita diajarkan untuk bersikap sewajarnya, tidak merasa sok penting atau sok merasa lebih ya daripada orang lain. Di sini Paulus berarti sering menghadapi orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang sering menipu dirinya sendiri. Dan di sini karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin ya. Di sini karena kita pasti tahu Paulus sudah menghadapi bermacam-macam orang ya di saat pelayanannya tersebut kayak gitu. Dia sering menghadapi orang-orang yang menyerang orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Jadi di sini Paulus mengajarkan untuk menolong semua orang, terutama orang-orang yang seiman, karena saat itu kan orang-orang Kristen benar-benar ditekan ya. Paulus juga dipenjara kan waktu dalam pelayanan tersebut. Sering berurusan dengan orang-orang Farisi, orang-orang ini yang berseberangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, di sini digarisbawahi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagaimana kita bisa saling menolong orang-orang sekitar kita? Kita lihat diri kita, apa talenta kita. Kalau kita anak muda yang mau 20 tahun, kita kan masuk gerombolan ibu-ibu yang baru 54 tahun, talenta kita kan tidak dapat maksimal ya digunakan. Untuk umur 20 kita masuk ke teman-teman di bawah kita untuk mungkin bisa memakai talenta dalam diri kita. Kalau kita bisa musik, kita bisa membantu mereka. Kalau mereka
kekurangan apa, kita bisa kasih info kayak gitu. Atau kalau kita bekerja itu juga merupakan ini loh ya, saling menolong. Kalau kita memaksimalkan talenta kita dalam bekerja, kita bisa membantu orang-orang di tempat kerja itu. Kita bisa menolong orang yang memberi kita berkat ya melalui perusahaan mereka. Karena dari situ kita dapat berkat dari Tuhan, kita dapat ini membantu diri kita atau keluarga kita untuk memenuhi kebutuhan. Di situ kita juga benar-benar memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Apapun pekerjaan kita, kalau kita benar-benar maksimalkan, kita bisa jadi berkat di tempat kerja kita. Di pergaulan pun itu juga suatu pilihan. Kita mau jadi orang yang bisa menolong atau merongrong, itu juga pilihan kayak gitu. Semua itu sebenarnya pilihan kita sendiri. Apakah kita mau menolong untuk saling tolong menolong atau saling menjatuhkan, itu pilihan kita sendiri. Karena di sini Tuhan mengatakan saling tolong menolonglah, karena itu hukum Kristus. Dan sini Paulus juga mengajarkan janganlah kita menganggap diri kita berarti, karena itu seperti menipu diri sendiri. Karena berarti di sini Paulus seperti ini ya, menceritakan pengalamannya sendiri. Dia bertemu banyak orang yang merasa harus dinomorsatukan atau merasa harus diutamakan. Itu pasti Paulus pernah merasakan itu juga. Jadi Paulus menyebut mereka tuh orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Dan di sini juga Paulus menulis Allah itu tidak bisa ditipu. Dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Bila orang itu menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh tersebut. Dan Paulus di sini juga mengajarkan untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena menurut pengalaman kita ya, untuk berbuat baik itu saat ini, kalau kita berada di lingkungan yang tidak tepat, itu benar-benar merupakan tantangan ya. Benar-benar menguras energi, baik ini ya pikiran atau ini. Tapi kalau kita benar-benar berada di tempat yang tepat, itu bisa mendatangkan sukacita berbuat baik. Jadi tugas kita untuk menempatkan diri kita ke tempat yang bisa membantu memaksimalkan apapun dalam diri kita. Kalau kita beruntung dari keluarga yang mampu, puji Tuhan. Jadi kita bisa benar-benar memaksimalkan talenta kita. Kalau berada di keluarga mampu tapi keluarganya tidak harmonis, itu juga tidak bisa jadi alasan. Karena banyak orang yang di sisi lain keluarganya tidak harmonis, juga tidak orang tidak punya tapi tetap bisa berhasil. Jadi bukan jadi alasan kalau ada anak-anak dari keluarga yang mampu tapi karena alasan orang tuanya ini jadi berbuat tidak baik. Kenapa? Karena zaman sekarang kan banyak banget ini ya konseling atau gereja-gereja yang membantu, yang mau menerima mereka untuk bertumbuh. Cari demi apa? Demi Tuhan, demi ini ya, demi kita bisa memaksimalkan talenta kita untuk Kristus kayak gitu. Demi apa ya? Demi Tuhan, demi Tuhan kita, demi Tuhan Yesus. Kalau kita tidak punya alasan karena keluarga kita tidak mendukung, saudara kita tidak mendukung, Tuhanlah alasan kita. Jadi di sini Tuhan benar-benar mengatakan Tuhan tidak bisa dipermainkan, karena apa yang kita tabur itu juga yang kita akan tuai. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan buat Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan kita itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Jadi penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita ya, untuk saling tolong menolong dimanapun kita berada. Walaupun dalam keadaan sulit ya, kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar menguras emosi kita, benar-benar menguras psikologi kita ini ya. Tapi orang-orang itu benar-benar ada kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Kalaupun agamanya sama, ajaran Tuhan belum merasuk dalam hati dia kayak gitu. Dan di sini Tuhan mengajarkan untuk tidak jemu-jemu, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
jika kita tidak menjadi lemah. Jadi penting bagi kita untuk menempatkan diri kita ke lingkungan yang mendukung. Puji Tuhan sekarang ini ya, banyak orang-orang yang berhikmat sehingga teknologi semakin canggih. Jadi saat kita ada di keluarga yang tidak tepat, tugas kita untuk meminta pertolongan. Banyak konseling, banyak telepon-telepon yang disediakan untuk membantu, ataukah pihak gereja atau pemerintahan itu ada. Sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkembang atau tidak melakukan apapun, karena puji Tuhan semakin dunia semakin modern, walaupun tantangannya juga orang-orangnya juga semakin ini ya, banyak bertindak tidak baik, tapi di sisi lain kalau kita mau minta pertolongan, kalau kita mau memaksimalkan talenta kita, sudah banyak disediakan di gereja-gereja, banyak di tempat-tempat pemerintahan banyak. Jadi tugas kita untuk menempatkan diri kita di tengah orang-orang tersebut. Kita harus cari sampai dapat. Kita cari itu sampai dapat. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat, kita cari nomor telepon yang bisa dipercaya di gereja-gereja ataupun di institusi pemerintahan. Ini benar-benar penting bagi kita, agar kita tidak menjadi lemah. Karena sering ya kita lihat di televisi kalau orang-orang yang berada di lingkungan yang tidak tepat, sangat miris, sangat ironis ya kalau kita lihat itu. Tapi sebenarnya kita bisa minta pertolongan ke orang-orang yang bisa membantu kita. Kalaupun kita tidak ada, kita punya Tuhan. Tuhan pasti kirim orang pada saat yang tepat ya. Karena ada orang-orang yang tidak beruntung di tengah-tengah keluarga yang benar-benar hatinya belum tersentuh oleh Tuhan, itu ada. Dan kita wajib untuk melihat sekitar kita, apakah ada orang-orang seperti itu ya. Karena Tuhan di sini berkata saling tolong menolonglah, karena itu merupakan hukum Kristus. Nah, karena itu selama kita masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin ya. Jadi tugas kita untuk ini ya, untuk saling tolong menolong, karena itu hukum Kristus. Dan di sini Paulus juga mengajarkan, saya ulangi lagi, janganlah ini merupakan cermin bagi kita ya. Apakah kita orang seperti itu? Hanya kita, diri kita, dan Tuhan yang tahu. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Penting bagi kita untuk tidak menipu diri sendiri ya. Karena Tuhan kan melihat hati. Jadi penting di sini, karena pasti Paulus sering menghadapi orang-orang seperti ini. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita ya, untuk saling membantu, untuk saling menguatkan. Kalau kita bisa membantu secara ekonomi, puji Tuhan. Tapi kalau kita saat ini masih sekolah, maksimalkan talenta kita, kejar apapun yang menjadi cita-cita, agar talenta kita bisa maksimal, sehingga kita bisa menolong banyak orang, sehingga kita akan semakin dipercaya Tuhan untuk dipakai. Menurut pengalaman saya di tempat kerja pun kita bisa kok jadikan kepanjangan tangan Tuhan. Kita bisa memaksimalkan talenta kita kayak gitu. Di tempat kerja bekerja sebaik-baiknya. Kalau Tuhan lihat, Tuhan pasti pakai. Bahkan di tempat kerja yang orang tidak lihat, hanya kita dan orang teman-teman kerja kita dan atasan kita, Tuhan tetap bisa pakai, karena Tuhan benar-benar melihat dunia dengan matanya sendiri. Yang terpenting apa? Kita tuh bekerja tuh lakukan apapun yang kita lakukan tuh kita gunakan hati. Mungkin ada saat-saat hati kita karena dalam kondisi yang tidak baik, tapi
sebagai manusia kita wajib ini ya, wajib untuk tidak menjadi lemah. Seperti Tuhan katakan, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi penting bagi kita untuk tidak menjadi lemah. Dan kalau kita tetap merasa tidak dikuatkan, kewajiban kita untuk menempatkan diri kita di antara orang-orang yang kuat secara rohani. Di gereja atau dimanapun, cari sampai dapat. Pasti ada, pasti Tuhan taruh orang-orang yang mau menolong sesama, karena di sini dikatakan saling tolong menolonglah, itu hukum Kristus. Tuhan ini ya, Tuhan menggarisbawahi ini. Dan menurut pengalaman Paulus, dia sering ketemu orang yang menipu dirinya sendiri karena orang-orang tersebut merasa dirinya berarti, pengen diutamakan. Di sini Paulus ini penting bagi kita untuk menempatkan diri kita sewajarnya. Karena kalau Tuhan pakai orang, Tuhan akan pakai orang itu. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan pasti pakai. Tidak perlu kita saling jegal menjegal seperti zaman sekarang ya. Agar tidak terjadi seperti Paulus, dia bertemu orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Nah, ini kiranya ini ya jadi penguatan bagi kita, karena ternyata Tuhan benar-benar ini ya, benar-benar menggarisbawahi saling membantulah kamu. Amin ya, amin. Terima kasih Tuhan untuk perkataanmu hari ini untuk kami saling membantu sebagai manusia, dan terutama lagi orang-orang yang seiman yang membutuhkan ya Bu ya, yang percaya Tuhan Yesus. Semua manusia kita perlu tolong bantu selama kita bisa ya. Dan terpenting lagi orang-orang yang seiman, karena saling menguatkan ya, saling percaya Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang nyata, agar kita tidak menjadi lemah, saling menguatkan agar orang-orang tahu bahwa Tuhan benar-benar nyata, benar-benar ada. Jadi mereka bisa percaya Tuhan, karena kita percaya kan bahwa ke surga itu jalannya kan Tuhan Yesus. Jadi memang tugas kita untuk ini ya, untuk menyatakan kebenaran itu, untuk menyatakan berita sukacita bahwa Tuhan itu berjalan bagi manusia. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu hari ini Tuhan. Saling tolong menolonglah Tuhan, karena itu merupakan hukum Kristus, dan penting bagi kami untuk tidak merasa berarti, agar kami tidak menipu diri sendiri. Biarlah Kau yang mengatakan Tuhan bahwa kami berarti di hadapan-Mu Yesus, dan kuatkan kami ya Tuhan, agar kami bisa menuai nantinya saat
saat kami tidak menjadi lemah Tuhan. Terima kasih Yesus telah Kau kuatkan kami untuk saling menolong Tuhan, untuk sama manusia Tuhan, untuk saling membantu Tuhan. Dan kiranya namamu saja yang dipermuliakan sampai nanti kami tugas kami selesai di dunia ini Tuhan. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus karena Kau berkenan kepada kami. Terima kasih karena Kau telah menyatakan diri kepada kami. Terima kasih Kau benar-benar nyata. Terima kasih Kau benar-benar ada. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah namamu, kehendakmu, tujuanmu saja yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.